Hai semuanya, balik lagi bersama kami kelompok 6. Nah, pada pembahasan video kali ini kita akan membahas tentang contoh pengukuran Strike deep lereng, strike deep kekar, dan strike deep scanline. dan pengukuran scanline. Ya. Berikut videonya. Jadi yang pertama di sini kami akan melakukan pengukuran strike deep lereng. Oke. Untuk cara pengukurannya kita akan menggunakan contoh alat peraga sebagai berikut. Simak videonya. Jadi ini adalah contoh alat peraga simulasi untuk melakukan pengukuran kemiringan lereng. Di sini kita menempelkan is, patokannya di mata lembu kita paskan. Setelah sudah pas, north 83 derajat is. Dan terima kasih. Nah, jika kita sudah belajar bersama-sama mengenai pengukuran strike lereng, maka kita akan masuk ke dalam pengukuran deep lereng. Cara pengukurannya berbeda dengan strike. Mari sama-sama kita belajar. Jika pengukuran strike menempelkan sisi east kompas, maka pengukuran deep menempelkan sisi west. Namun, pengukuran deep posisinya tidak sama dengan strike. Ia tegak lurus dengan strike. Jadi seperti ini. Lalu kita tempelkan. Kita putar klinometer di belakang kompasnya, sehingga kita menemukan kita memposisikan klinometernya berada di tengah. Nah, jika sudah begini, yang kita baca adalah bagian di dalam sini. Kita perhatikan garis mana yang paling lurus, dan hasil deepnya adalah 64 derajat. Jadi untuk strike-nya 83 derajat dan deepnya 64 derajat. Sekian. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang contoh pengukuran strike deep kekar. Simak video berikut ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang strike deep pada kekar. Dan ini kita sudah memiliki contoh pengukuran pada lereng tampak depannya. Nah, namun kita tidak bisa mempatokkan pada tampak dari depannya doang karena ada lipatan dari dalamnya juga. Dan kita akan contohkan pada permukaan luarnya. Nah, contoh seperti gambarnya kayak gini toh bentuknya toh. Nah, kita akan tempelkan sesuai strike-nya. Nanti ini kita tempelkan. Lalu kita paskan ini ke ujung ini toh, baru kita tembak dia atau kunci dia. Dan kita memiliki nilainya yaitu 150 derajat north east. Nah, kemudian kita akan mengukur deep dari kekar tersebut. Di sini kita tahu bahwa deep dapat diukur dari tegak lurusnya strike. Nah, di sini kita tempelkan sisi west dan kita mainkan klinometernya. Sehingga gelembung pada nivou tabung berada di tengah. Oke. Setelah nivou tabungnya berada di tengah, kita melihat di mana garis yang saling sejajar. Di sini kita mendapatkan 50 derajat, sehingga pada pengukuran pada kekar tersebut memiliki strike north 150 derajat dengan deep 50 derajat. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara pengukuran strike dari kekar yang berbeda. Ya. Di sini saya akan menempelkan sisi east dan saya mendapatkan northnya 49 derajat. Nah, berikutnya kita akan mengukur deep dari arah kekar yang sudah diukur strike-nya. Pertama-tama kita harus menempelkan sisi west. Oke, habis itu kita putar klinometernya sampai nivou tabungnya berada di tengah.
Nah, di sini hasil yang kita dapat yaitu 64 derajat untuk dipnya, strike-nya 49. Untuk kekar seperti begini. Oke, terima kasih. Jadi kita akan mengukur strike dari sisi kekar yang terakhir. Kita akan menempelkan sisi east, tekan-tekan. Jadi northnya 150 derajat east. Sekian. Untuk pengukuran dipnya harus selalu tegak lurus terhadap strike dan tempelkan sisi west. Kita mainkan klinometernya. Dan untuk hasil dipnya 50 derajat. Sekian dan terima kasih. Nah, setelah kita mempelajari bagaimana cara mengukur arah strike dip pada kekar, kita akan mempelajari bagaimana cara mengetahui arah kekar yang ada di permukaan dan yang ada di dalam kemiringan lereng. Kita tidak boleh berpatokan pada arah kekar yang ada pada permukaan kemiringan lereng saja. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Jika kita berada di lapangan, kita menggunakan palu geologi atau alat apapun yang dapat mengikis permukaan kemiringan lereng tersebut, sehingga kita dapat melihat arah kekar yang ada pada kemiringan lereng tersebut apakah sama dengan permukaannya atau tidak. Itulah mengapa kita tidak boleh berpatokan pada permukaannya saja. Sebagai contoh, kita menggunakan alat bantu papan clipboard atau papan ujian. Caranya adalah kita menempelkan papan ini sesuai dengan arah kekarnya. Jika pada permukaannya memiliki arah kekar seperti ini, apakah yang di dalam sama atau berbeda? Kita lihat. Ya, benar. Bisa saja berbeda. Dia bisa ke bawah, ke atas, atau bahkan searah. Itulah mengapa kita tidak boleh berpatokan pada permukaannya saja. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Ini yang seperti tadi saya bilang. Kita kikis, kita lihat arah kekar yang ada di dalam permukaan lereng tersebut. Nah, untuk cara pengukurannya menggunakan strike dip kekar tapi tidak di permukaannya. Mari sama-sama kita bahas untuk contoh kekar yang pertama dengan arah kekar yang berbeda antara permukaan dan di dalam permukaan lereng. Berikut videonya. Nah, untuk cara kita mengukur strike dip bagian permukaan, strike dip permukaan dalam kekarnya itu dapat kita lihat seperti ini. Nah, kita pertama, ketika kita sudah melihat arah kekar pada bagian dalam permukaan lereng, kita samakan alat bantunya. Apakah sudah sama dengan yang di dalam? Nah, kita samakan dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Jika arahnya seperti ini, kita mengukur strike-nya. Caranya ialah tempelkan sisi east, lalu kita patokan pada mata lembunya. Kita letakkan di tengah. Oke. Jika sudah, kita beri tanda. Ya. Kita beri tanda. Northnya sama dengan 4 derajat. Nah, setelah itu, jika kita sudah mengukur east-nya pada kemiringan lereng tersebut, kita mengukur dipnya, yang dimana kita tempelkan sisi westnya. Kita mainkan klinometernya. Lalu setelah itu kita lihat, dipnya kita mendapatkan 40 derajat. Nah, jadi kira-kira seperti itu bagaimana cara kita mengukur arah kekar pada permukaan dan di dalam kemiringan lereng tersebut. Nah, itu kenapa seperti yang kita jelaskan tadi, jangan berpatokan pada permukaan arah kekarnya saja, tapi kita harus melihat bagaimana arah kekar yang ada pada bagian dalamnya. Jadi kira-kira seperti itu. Berikutnya kita akan lanjut kepada cara pengukuran scanline.
Nah, setelah kita mempelajari mengenai cara pengukuran strike dip lereng dan strike dip kekar, berikutnya kita akan masuk ke dalam contoh pengukuran strike dip scanline dan contoh pengukuran scanline. Untuk pembahasan berikutnya, simak video ini. Nah, untuk kita mulai untuk melakukan strike dip scanline dan juga pengukuran pada scanline, kita memerlukan contoh alat peraga seperti yang sudah kita pelajari tadi. Namun perbedaannya ialah kita menjadikan mereka semua menjadi satu kesatuan. Alasannya agar kita dapat mengelompokkan tiap-tiap alat peraga ini menjadi keluarga kekar. Dapat kita lihat ada banyak alat peraga di sini yang menggambarkan suatu lereng. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam bagaimana contoh pengukuran strike dip, scanline dan pengukuran scanline. Oke, kemudian ini cara untuk pengukuran strike dip scanline. Nah, di sini nih kita menggunakan tali untuk jadi patokan garis scanline-nya. Nah, cara menentukannya tuh kita usahakan harus semua struktur atau kekarnya ini masuk di dalam scanline atau garis ini. Nah, cara untuk pengukuran dip atau dip strike-nya scanline ini minimal atau toleransi untuk arah dipnya tuh tidak boleh lebih dari 15 dan tidak boleh kurang dari 1 derajat. Oke. Nah, di sini cara penggunaan kompas untuk pengukuran dipnya. Kita tempelkan sisi west, kemudian kita masukkan gelembung ke dalam nipah tabung. Nah, kemudian kita baca. Nah, di sini nih di dalam klinometernya ada sekitaran 3 derajat. Nah, untuk strike-nya kita tempelkan sisi east. Sisi east. Kemudian kita masukkan nipah mata lembu. Nah, strike-nya north 129 derajat east. Oke. Itu saja. Kemudian ada namanya metode scanline. Nah, cara menentukan metode scanline-nya tuh kita kelompokkan dulu. Di sini ada beberapa kekar. Cara pengelompokannya itu kita lihat mana yang sama. Nah, itu jadi satu keluarga. Nah, contoh di sini ada kekar 1, terus kekar 3 dan kekar 5. Nah, itu kan sama. Terus itu juga ada kekar 2, kekar 4 dan 6 sama. Jadi di sini ada 2 keluarga kekar. Dan cara pengukurannya tuh menggunakan penggaris atau juga bisa rometer. Nah, cara ukurnya itu kita lihat kekar yang sama. Jadi cara ukurnya tuh misalnya contoh dari kekar pertama dan ketiga. Cara ukurnya sini kita mendapatkan 88 cm. Kemudian dari 3 ke 5 dapat 84 cm. Nah, itu untuk keluarga kekar yang pertama. Kemudian yang kedua kita dapat 100 cm. Terus 46, kita mendapatkan 90 cm. Oke. Jadi begitu cara pengukuran scanline-nya. Sekian dan terima kasih. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Bagaimana cara pengukuran strike dip scanline dan juga pengukuran scanline. Nah,
Untuk lebih jelasnya, mungkin teman-teman bisa lebih mencerna video, atau bahkan semoga video yang dapat kita buat ini boleh menjadi manfaat atau bisa memberikan ilmu bagi kita semua yang menontonnya. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat.